kita kuat nih. Ya. Setiap anak pasti punya rezekinya. Kita pun mau bekerja. Kayak gitu. Berarti boleh kan? Boleh, tapi dalam agama juga, dalam Islam juga kita dilarang untuk ceroboh dan juga berlebihan. Seperti kalau misalkan nggak punya anak di sini karena dia belum siap, ya dalam dia belum nggak siap. mau, ini konteksnya nggak mau. Nah, kalau misalkan belum siap dia nggak apa-apa. Yeah. Dan kalau nggak mau sama sekali seumur hidup karena dia ada punya rasa takutnya rezekinya dari mana, ya kan? Kan banyak enak banyak AdSense sekarang. Ya, maka 3 unsur ini yang harus ada. Dahulukan dulu ilmu, Iya, makanya ilmu. menikah itu perlu ilmu. Betul. Ya. Iman. Iman, Nah, iman kita harus kuat kepada Allah. Kita yakin kepada Allah dan agar juga, pernikahan ini nggak goyang. ya, dan juga amal, di mana kita bisa mempersembahkan amal kita di hadapan Allah sehingga Allah mau memperhatikan kita. Itu baru yang namanya culture. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang BK. Yes. Nah, ini kita kembali dengan format yang di minggu lalu ya. Yes. Ya, betul. Kayak gini sekarang. Nah, coba. Ada kan di sini yang paling muslim dengan setelan siapa? Tapi kan yang nggak pakai peci di sini siapa? Iya. Oh, tadi ketinggalan pas sholat Jumat. Oke. Oke. Ini di depan apa di belakang sini? Itu. Udah berang. Wah, berarti kelihatan di sini yang bukan orang NU siapa? Ada nggak? Nggak. Bercanda. Ini ya karena ini stok peci yang ada ya, jadi kita pakai aja. Oke. Gimana? Cukup Islami ya, ini udah cukup, masya Allah. Fihadi, Itu berlebihan sih. maksudnya takut nggak bisa ya. Diam doang. Gimana Habibi? Kefal. Bilhair insyaallah. Masya Allah. Ente, masya Allah. Iya. Gimana kita? Obrolan apa kita pada siang hari ini? Sebenarnya kita santai lagi aja sih. Iya. Kita Kayaknya menarik sih melanjutkan yang minggu lalu. Apa sih kita minggu lalu? nggak. Oke, enggak ya? Melanjutin minggu lalu sih. Iya, oke, melanjutkan pembahasan minggu lalu ya teman-teman. Oke. Kita karena minggu lalu itu sebenarnya masih sempit sih. Ini pembahasannya tuh masih belum bisa jauh kayak gitu karena banyak sebenarnya yang bisa kita bahas gitu. Salah satunya apa Mas? Apa ya? Menikah. Itu dia. Kemarin kan living Karena together. perpanjangan dari living together yang sebenarnya tidak baik dan tidak disarankan sama sekali. No. Oke. Wah, terus semangat ya. Gimana Kita nanya? menuju ke halalnya bagaimana gitu. Nanya gimana? No. Jadi nggak bersemangat ya kedua ya. Kirain bakal sama. Gitu. Kita akan membahas mengenai pernikahan mungkin ya. Iya. Tapi dari bagi kita lah terutama saya gitu Gen Z yang lagi Saya boomer sih. menuju umur-umur yang sudah tidak kanak-kanak lagi ya. Iya. Ada ketakutan yang akan terjadi kita ketika berbicara Masa sebagai tentang muslim takut sih dia pernikahan. sama nikah? Takut nikah. Takut. Arahnya ke situ Mas ya. Bisa normal dulu aja. Misalnya saya tidak belajar. Oke. Iya enggak. Jadi memang trennya sekarang tuh marriage is scary. Itu dia bahasa Inggrisnya itu ya, teman-teman. Itu ketakutan terhadap pernikahan. Ya. Yang banyak terjadi di generasi-generasi kita nih, ya kan, yang mungkin tahapnya itu mungkin sekarang itu apa ya? Antara baru lulus kuliah gitu kan, baru mau karir, belum terlalu mapan, terus udah punya pasangan juga gitu kan. Jadi mungkin dewasanya terlalu antara zaman yang membuat dewasanya kita terlalu dini atau ya memang kesalahan dari kitanya juga kayak gitu yang belum siap, belum apa-apa udah punya pasangan kayak gitu. Nah, Menurut antum mengenai apanya? Takut menikahnya. ya Kaifa? Sebenarnya kalau takut menikah itu normal ya sebenarnya. Takut menikah Nah, normal. takut menikah itu Nggak boleh jadi normal. muslim dia nggak boleh. Kena saya. Kena saya. Tapi yang tidak normalnya itu alasan takutnya itu apa? Oke. Betul. Nah, kalau misalkan dia takut menikah karena
dia belum siap secara finansial, secara ilmu, secara ya dia belum mapan untuk membimbing seorang nantinya gitu kan. Maka itu hal wajar. Karena setiap orang pasti merasakan hal yang sama. Gitu. Tapi kalau misalkan takut nikah karena dia overthinking, oh ini di pernikahan tuh kita punya anak, nanti anak tuh bisa jadi beban. Nanti kalau nikah nanti takutnya kita gak bisa melayani istri dengan baik dan sebagainya. Overthinking dengan segala overthinking, nah itu yang salah. Paham kan? Baik dia mau baru lulusan SMA, mau dia lulusan kuliahan, tapi kalau dia misalkan overthinking seperti itu, nah itu yang bikin marriage scary itu salah. Oke. Udah cukup itu kali ya. Langsung ngobrol sih. Masih bener. Ya apa? Udah. Oke. Semua udah kan? Udah. Oke. Ya. Oke. Itu dia tadi. Enggak langsung habis. Jangan. Mulai kita. Iya. Kalau secara personal posisi ketakutan kita masing-masing apa sih dari gue dulu deh. Oke. Coba antum. Ada kalau yang pertanyaan jelaskan. Ya, biar beda aja. Oke. Nanya jadi. Ya, kalau dari gue sih kayaknya yang ketakutan itu sekarang adalah kalau ekonomi kayaknya memang belum mapan. Menuju lah ya kan bismillah. Kalau dari segi tanggung jawab kayaknya pede lah gitu ya. Tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga gitu ya, atau sebagai suami gitu kan. Tapi gue takut untuk jadi seorang ayah yang nggak bisa romantis terhadap anak. Takut nggak bisa jadi ayah yang romantis sama anak. Jadi itu yang ditakutin. Yeah. Dan itu yang mau dipersiapkan dulu itu. Karena jujur secara latar belakang keluarga, gue nggak dapet bokap gue tuh termasuk yang care sama keluarga, tapi tidak dalam bentuk perkataan, tidak dalam bentuk nggak diperlihatkan lah. Iya nggak diperlihatkan gitu. Jadi ngomong di rumah jarang, bercanda hampir nggak pernah gitu kan. Jadi gue nggak tahu gimana caranya jadi seorang ayah yang lebihan sih ya mas. Jadi gimana caranya? Bapaknya juga masih ada. Jadi sosok ayah yang romantis sama anak itu yang gue nggak tahu gimana caranya. Gue takut aja sih nanti takutnya gue bisa romantis sama istri tapi gue nggak tahu cara mentreatment anak gue ntar biar deket. Atau bahkan mungkin romantis sama istri juga belum tentu ya. Iya. Kayaknya bisa sih. Kalau itu kan nggak mungkin ada anak tuh. Oke, bagus. Kalau kayak gitu kan, maksudnya ntar ke anaknya gue nggak tahu gimana nge-treatment anak gitu ya biar bisa. Jadi ketakutan antum di sebelah situnya ya. Iya. Gimana kalau menurut kalian? Udah antum dulu. Oke, aneh dulu ya. Gue doang nih ngomong gue. Oke, baiklah, salah saya. Menurut aneh sih ya, menurut saya. Ketakutan tuh masih banyak sih, karena di umur yang sudah seharusnya sebenarnya ya, di umur segitu ya. Harus. Tapi ya itu balik lagi ke depannya nanti bakal gimana kalau udah menikah kan. Iya. Karena dari ekonomi belum mapan, belum ada menuju mapan. Iya, tapi belum. Iya. Menuju bismillah. Iya. Maksudnya istilahnya buat menafkahi buat diri sendiri aja masih repot nih gitu buat diri sendiri aja nih. Gimana harus menafkahi anak orang? Belum nanti kalau udah punya anak, wah, bro. Tapi kan ada yang bilang katanya menikah adalah pintu rezeki. Siapa yang bilang? Siapa? Nggak tahu deh itu. Kalau untuk tadi mengenai ketakutannya romantis sama anak ya. Justru kalau itu saya pribadi ya gitu melihat sama sebenarnya perlakuan orang tua saya ke saya gitu. Duh kayak gak enak ya saya. Orang tua gua. Ya, saya aja Itu aja enak. Itu aja udah. Orang tua saya ke saya tuh sama kurang lebih gitu sama masnya, kayak tidak diperlihatkan bahwa misalnya saya ada prestasi apa, tidak nggak gitu. Cuman justru dari situ kayaknya kalau nanti punya anak mah nggak, jangan gini deh, pengennya malah udah kebayang gitu kayak ya ngayal aja sih, maksudnya udah kebayang kayak kalau ke anak kayaknya bakal deket, bakal ngajak ngobrol, malah kepikiran udah kepikiran gitu kalau ke anak bakal pengen kayak gitu. Walaupun ya nggak tahu ya nanti berjalannya gimana mah gitu sih. Nah, kita jadi pemirsa. Kalau antum Takut nikah versi anak. Betul, versi antum aja gini mah. Aneh pengen tahu sih. Karena sih terkadang berpikir jaga diri aja belum bisa, apalagi jaga anak orang gitu. bentar, sekelas ente nggak bisa jaga diri. Oh iya. Gimana kita? Kira mau lempar ke saya. Gimana kita gitu introspeksinya gitu loh. Sebenarnya apa yang terjadi sama semua orang terkadang gitu sama.
berpikirnya mengendalikan diri sendiri, mengendalikan kehidupan sendiri aja terkadang masih belang bentong, masih kurang teratur. Apalagi kita naik tingkat ke jenjang pernikahan. Dan tadi alasan antum semua itu semuanya relate sama yang lain gitu, sama itu alasannya. Dan itu memang udah masuk marriage carry itu sebenarnya. Cuman marriage carry di sini ditambahin yang tadi tuh memang normal marriage carry itu. Tapi yang tidak normal adalah tadi overthinking yang berlebihan dan juga setelah itu memutuskan untuk tidak menikah. Seperti itu. Berarti ada pertanyaan bodoh dari saya. Apa tuh? Berarti tidak menikah tuh nggak boleh? Tidak menikah kalau memutuskan untuk lajang itu apa sih? Iya, lajang. Lajang dan benar-benar Tidak mau membujang. menikah gitu Bujang selama tidak mau hidup. menikah karena emang overthinking itu tidak boleh. Nah Anita betul dalam hadis itu Rasulullah. Artinya Itu dia. Nah, tapi kalau misalkan ada beberapa kasus seperti memang dia punya penyakit yang membuat dia itu tidak bisa menikah atau itu mungkin dibolehkan. kalau dia menikah itu misalkan malah menyebarkan penyakit ke Betul. calon Betul. Orang pasangan, lain lah ya. maka itu nanti Merugikan yang lain. bab lain. Maka itu dibolehkan untuk tidak menikah. Oh, berarti kalau kayak gitu contoh misalnya AIDS. Iya, Ada seseorang yang mungkin dia terkena AIDS. Berarti menikah itu jadi tidak wajib hukumnya sama dia Iya, ketika betul. itu. Karena khawatirnya si AIDS itu jadi menular Iya. ke istri orang lain gitu. Iya, betul. Enggak ke orang lain. Berarti ke pasangannya gitu. Gimana maksudnya? Istri orang lain. Ya, berarti nggak boleh ketika misalnya ada penyakit menular. Dia punya cacar? Cacat itu kan masih bisa disembuhkan. Oh, masih bisa disembuhkan. Masih bisa disembuhkan. Possible sembuhnya tuh masih ada gitu. Oh. Iya, ini benar-benar menyebabkan kemudorotan di mana dia tuh bakal misalkan menyebabkan kematian aja atau menyebabkan kalau dia nikah sama ini mandul. Tapi setahu saya yang namanya menikah itu hukumnya kan ada 5 tuh. Iya. Tergantung pada situasi kitanya Ya kan. betul. 1. Coba apa Mas? Saya nggak tahu. Kirain ada 1. Dia menyebutin ternyata nanya. Pertama, ini menikah itu hukumnya wajib. Ya. Jika seseorang sudah dikatakan mampu Mampu. dan tidak mampu menahan Nahan, ya. hasratnya, ya kan? Ya, betul. Lalu yang kedua, menikah itu jadi sunnah. Sunnah. Ketika dia sudah mampu dan mampu menahan, Ya betul. ya kan? Dan mubah. Nah, kalau mubah itu syaratnya apa? Dia belum apa ya? Dia udah mampu, Dia udah mampu walaupun umurnya masih di bawah. ya Kan masih boleh gitu ya. Itu mubah. Apa? Boleh. Ya, maksudnya di bawah di sini bukan berarti belum balik ya. Masih kan umur muda banget lah. Umur muda. Kayak kita misalkan abis SMA, itu mubah sebenarnya. Iya. Ya kan? Yang penting udah punya kesiapan gitu Iya, ya, udah udah punya bisa bertanggung jawab, udah bisa bekerja, silahkan kalau mau menikah boleh. Ya, mubah. Terus bisa jadi makruh ketika apa namanya dia belum mampu gitu kan, Iya. tapi pengen menikah gitu kan. Yap. Intinya kesanggupan diri sendiri Kesanggupan, kan, iya. yang jadi patokannya kan. Lalu akan jadi haram ketika tujuan menikah itu adalah untuk balas dendam ataupun untuk Iya, betul. mencederai pasangan kita. Betul. Itu nggak boleh. Ya, satu lagi kalau misalkan masih ada waktu iddah. Waktu iddah. Iya. Oh iya masih itu nggak boleh. Waktu iddah adalah Nah, itu ya. apa? Aku saya nanya. Tolong lah dikasih tahu. Waktu iddah itu kalau misalkan perempuan punya suami yang meninggal maka Iya, dia 40 hari. 40 hari. Gak boleh. Nggak boleh dinikahi. Oh, kalau belum 40 hari nggak boleh. Iya, tapi kalau laki-laki beda. Kalau istrinya meninggal hari ini, besok nikah lagi gak apa-apa. Istri meninggal pagi, siang nikah lagi juga nggak apa-apa. Tapi kan kelewatan. Salut sih. Itu kan kelewatan kayak gitu. Kayak gitu itu kan parah banget. Nah, yang jadi permasalahan sekarang itu marriage is carry ini adalah sebuah template untuk membenarkan terhadap prinsip yang keliru tadi loh. Iya. Jadi gue takut nikah di TikTok atau di sosial media itu. Gue takut nikah, takut nanti setelah nikah jadi bosan sama suami. Nah, Bosan sama suami. Misalnya kayak gitu kan. Ya. Takut nikah nanti pas pas setelah menikah ternyata punya orientasi berhubungan yang berbeda misalnya kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu kan misalnya kan. Ya, Atau takut menikah sama hal yang apa ya? Sebenarnya itu nggak harus ditakutin gitu loh. iya betul, memang. Karena apa yang mereka pikirkan seperti itu, kadang mereka tuh salah niat di awal. Karena mereka menganggap kalau pernikahan itu cuman pemuas hasrat nafsu mereka aja. Nah, ada juga yang coba kayak gini nih. Kayak takut menikah dengan alasan nanti nggak mau jadi pembantu di rumah. Nah, iya. Gitu-gitu. Jadi mereka tuh menganggap nilai sebuah pernikahan itu hanya sebatas
pemuas hawa nafsu, sehingga kalau misalkan kalau bosan gimana nih, takutnya kemana-mana kan. Sehingga padahal kalau misalkan mereka menganggap pernikahan itu sesuatu yang sakral, seumur hidup sebagai ibadah lillahi ta'ala, ya mereka gak akan berpikir demikian. Masalah cinta nanti berkurang sebagainya kan kemarin kita udah bahas kan ya. Betul. Cinta itu dibangun. Yes. Maka nanti ketika dia menikah itu gak semata-mata rasa cintanya semakin meningkat ketika ini enggak. Justru malah Ya. ketika pacaran udah full nih cintanya, pas nikah Iya. mungkin malah berkurang. Nah itu kan gimana caranya membangun itu Iya, kembali membangun menjadi Ya, dari pacarannya gue udah keliru gitu. Iya. Di situnya kan. Paham kan? Seperti itu. Nah, ini menarik sih, berarti kan generasi kita ini termasuk manusia-manusia self defense ya. Yang ketika sebenarnya ngerasa nggak sih mereka yang marriage is scary ini adalah mereka yang mencoba untuk mencari validasi terhadap apa yang mereka rasain. Yep. Sebenarnya belum tentu benar, tapi mereka untuk ngepost itu, nge-publish itu ke sosial media hanya untuk mencari validasi dan mencari persamaan dengan orang-orang di luar sana. Iya, Dan itu membuat orang-orang yang tadinya udah tek nih, udah siap nih nikah, Iya. jadi ragu lagi gitu. Iya. Bikin Itu mereka overthinking lagi. membawa dampak yang cukup tidak baik juga kan berarti. Iya betul. Apalagi sekarang tuh, zaman sekarang tuh ketika ada dalam sebuah, misalnya nih ya, generasi sekarang ya, kita bicara generasi sekarang ya, bukan dalam perspektif Islam ya. Itu pacaran kayak gitu kan. Sering banget kalau misalnya lagi galau-galau tuh, ini sindir-sindiran lewat status-status. Konten-konten yang itu. Iya. Konten-konten yang saling menyindir satu Ya, sama betul. lain. Yang menemukan kata-kata yang relate pada hari itu. Padahal Dari sosial media. secara ininya kayaknya nggak masuk gitu. Tapi Jadi seolah-olah jadi dipukul rata. nah, Iya. ini apakah ini jadi ini juga jadi salah satu pemantik alasan marriage scare ini kan banyak terjadi di lingkungan perempuan ya. Iya. Itu mau bagaimanapun yang masalah media sosial ini, ya kan? Yang seperti itu kok bikin dia bikin status, mau dia bikin standar-standar tertentu di Betul, TikTok standar kan, TikTok, di itu standar Instagram. TikTok. Itu startok itu kalau misalkan kita tidak berilmu, kalau kita tidak bisa menangkal, tidak bisa menganalisa dan tidak bisa berusaha menjadi orang yang berintelek gitu ya. Membuka wawasan kita terpengaruh gitu kan. Tapi masalahnya yang terpengaruhnya adalah orang yang berintelek. S1 mereka udah kerja juga gitu. Itulah. Atau udah di bank. Justru kerja malah gitu-gitu. emang pasarnya itu. Nah, Iya, maksudnya mereka kalau bilang intelek, mereka berintelek kok. Nah, itulah kenapa hawa nafsu itu sangat berbahaya, paham kan? Terkadang kalau udah hawa nafsu yang berbicara, kalau udah hasrat berbicara, maka itu yang orang yang berintelektual sekalipun, orang yang sarjana Akan buta. Akan kalah ya, buta. akan buta. Makanya cinta itu katanya kan buta. Buta. Bukan karena buta itu kita bisa nggak ngelihat, tapi karena saking terangnya itu cinta, Kita jadi tidak bisa membedakan mana yang Iya, beneran jadi cinta, terlena. mana yang nafsu. iya Di situ. Karena ya juga sih antara mereka yang marriage is scary itu kayaknya sampai sekarang mereka pacaran. Ya, punya pasangan. Iya. Tapi memutuskan untuk nggak mau menikah gitu. Ya kan? Ada yang gitu ya. Cuman mau agak lucu aja gitu kan. Maksudnya di sisi Mereka lain udah menjalani bersama-sama ya. udah menjalani bersama-sama misalnya kan. Secara tidak sah itu ya. Secara tidak sah gitu kan. Tapi kalau ditanya nikah, kayaknya nggak siap deh. Ya terus itu mereka udah, ya kalau bicara dari pembahasan yang sebelumnya kan udah living together, udah segala macam. Kenapa masih ada alasan untuk ketakutan gitu loh? Nah itulah terkadang yang suatu hal yang menjadi kekeliruan di kita hari ini tuh. Esensi pernikahan dalam Islam itu kayak gimana sih Kun sebenarnya Kun? Biar ini deh dengan bahasa bayi deh gitu, yang lebih gampang dimengerti supaya Biar bisa saya mengerti. ya gitu. Pertanyaan sangat culture. Iya lagi. Minjem dulu ya bentar. Gimana tuh? Esensi pernikahan dalam Islam. Hmm. Sejatinya, ini paling gampang banget. Nikah itu bukan pemuas hawa nafsu. Itu guys bawahi satu. Betul. Ya. Tapi emang itu salah satu bonusnya. Ya. Cuman dasarnya bukan gara-gara itu. Ya, dasarnya bukan gara-gara itu. Bukan gara-gara nafsu. Iya. Iya. Kalau cuma sebatas nafsu, Iya. overthinking tadi muncul. Betul. Oke. Maka esensi pernikahan adalah ibadah. Nah, menjadikan kita semua tahu Kun, maksudnya ya kita semua tahu kan, nikah adalah ibadah, tapi menjadikan pernikahan sebagai ladang ibadah itu loh, maksudnya dengan niat ibadah itu. Sementara banyak yang terjadi umat muslim, generasi kita sekarang ketika mau menikah, mereka diawali dengan hubungan pacaran dulu sebelumnya. Iya. Berarti kan di situ ada rasa suka yang dimunculkan bukan karena niat ibadah. Paham nggak? Iya. Jadi didahulukan Niat di hasratnya awalnya dulu. bukan Hasratnya dulu, bukan ibadahnya dulu. Ya kan? Didahulukan hasratnya dulu, lalu baru menikah dan Menjadi ibadah. jadi akhirnya. ibadah. Ya. Tapi ya itu tadi kan, tapi maksudnya berarti kan ada kekeliruan dalam prosesnya gitu Iya. loh.
Nah ini implementasi benar-benar bisa menjadikan cinta itu sebagai wujud yang sesungguhnya dalam bentuk ibadah itu. Nah, sebenarnya agak sulit jawabnya tuh kalau misalnya bahasa ringannya gimana gitu ya. Karena emang kejadian ini banyak sekali dilakukan ya kan. Banyak, hampir mungkin generasi kita nih yang menikah sekarang itu termasuk di sekitar kita, mereka menikah karena pacaran dulu terus cocok nikah gitu. Ya, mayoritas gitu ya. Mayoritas gitu sekarang trennya. Tapi mengambil dari perkataan guru-guru kita semua ya kemarin di ini tuh, gimana kok bisa terkadang mereka tuh lebih yakin pacaran itu menjadi solusi mereka dan untuk ke gerbang pernikahan, sehingga esensi pernikahan menjadi ibadah tuh menjadi hilang gara-gara emang syahwatnya udah digunakan dari awal-awal. Ya walaupun mereka nggak ngapa-ngapain ya. Kan? Nah, dari situ guru kita itu berkata kan, apa yang menjadi tameng dalam diri kita, apa yang menjadi dasar kita tahu enggak atau tahu itu salah atau benar, tahu itu lurus atau bengkok, yang bisa membedakan itu adalah ilmu. Ilmu ya. Artinya kalau misalkan orang yang bisa menganggap kalau pernikahan itu bukanlah suatu ibadah atau meremehkan pernikahan ataupun hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebelum pernikahan dilakukan oleh mereka, artinya adanya kurangnya ilmu di situ. Ya, ilmu itu tidak masuk ke dalam hati mereka. Paham nggak? Paham nggak? Itu dari guru-guru kita. Sehingga kalau misalkan ilmu tidak masuk ke dalam diri kita, baik ilmu apa itu? Bukan ilmu yang kita pelajari di kelas ya. Ilmu itu luas, maksudnya ilmu dalam kehidupan kita. Ilmu kan dalam artian pengetahuan. Iya betul. Pengetahuan kan bisa didapat di mana aja. Jadi pengetahuan kita tentang agama ini, di mana kita menyadari bahwasannya pernikahan itu hanya bukan main-main belaka itu kan. Ya bukan hanya sekedar cinta berkecumbu belaka, tapi kalau misalkan kita mengetahui ilmunya dari awal, ya kan, kita mau mempelajari apa maksud dari pernikahan itu, pastinya tidak ada yang tersesat kayak gitu. Oke, ya setuju bicara soal ilmunya, ya kan. Nah, balik lagi ini, masalahnya generasi sekarang itu mereka tuh generasi self defense menurut saya. Iya betul. Mungkin ada yang ada yang defense gini nih. Pacaran dulu karena untuk bisa saling mengenal dulu nih sebelum menikah. Kalau kayak gitu gimana? Maksudnya daripada ketika sebelum menikah kita belum kenal hal amat nih. Terus pas nikah nggak cocok. Nggak cocok, pas sudah nikah terjadinya perceraian misalnya. Nah, sebenarnya gitu. Sebenarnya itu. Bener tuh berarti. Jangan dong. Seperti yang Ana jelaskan sebelumnya, cinta itu dibangun, ya kan? Cinta itu dibangun. Ya kalau kita berlandaskan pada statement itu, ya selesai di situ jawabannya. Cinta itu dibangun. Iya, makanya kalau misalkan dijelaskan lebih rinci, kalau kita udah tahu cinta itu dibangun, maka sebenarnya apa yang menjadi permasalahan hari ini adalah perspektif manusia yang mereka pikirkan itu benar, yang menjadi validasi mereka, yang menjadikan mereka itu self defense di situ. Itu yang bikin mereka itu terkadang buta dari yang namanya kebenaran itu, paham nggak? Orang-orang jahiliyah ketika itu mereka disebut jahiliyah bukan karena mereka bodoh, kan? Mereka itu berintelektual, mereka pintar, tapi karena mereka itu menolak kebenaran dan juga mereka mencari validasi atas kebodohan mereka, kekufuran mereka, itulah mereka disebut jahiliyah. Nah hari inilah yang terjadi hari ini. Paham kan? Kembali lagi. Jadi perspektif manusia menganggap kalau pernikahan itu kita harus pacaran dulu biar tahu pasangan kita. Itu adalah pemikiran-pemikiran jahiliyah. Iya, pikiran-pikiran mereka dari hasil manusia yang sebenarnya belum tentu benar, ya kan? Dan itu bukan satu-satunya solusi dari proses untuk menuju gerbang pernikahan. Tapi karena mereka terlalu mengikuti hawa nafsu mereka, itulah yang mereka anggap benar. Paham kan? Oke. Sepakat kalau soal itu. Nah, kalau ada yang bicara soal, kita takut menikah karena nggak siap punya anak atau takut punya anak, nggak mau nanti anaknya jadi beban, nggak mau anaknya jadi sekarang itu apa ya? Child free, nikah, cuman untuk ngambil berduanya aja gitu. Nih, tadi gitu kan, ya kan menikah itu wajib gitu kan, hukumnya kan, ketika misalnya ini gitu kan. Nah, mereka menikah nih, tapi mereka nggak mau punya anak, ya gimana? Nah, kalau misalkan nggak punya anak di sini karena dia belum siap, ya dalam dia belum nggak siap. Mau ini konteksnya nggak mau. Nah, kalau misalkan belum siap dia nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau sama sekali,
seumur hidup karena dia ada punya rasa takutnya rezekinya dari mana, ya kan? Kan banyak AdSense sekarang. Ya, seharusnya. Buat anak siapa dulu? Ya juga sih. Ya juga Nah, sih. nanti kita bahas tuh, banyak anak pada banyak rezeki juga. Iya. Nah, kalau misalkan emang dia seumur hidup gak mau punya anak, maka itu udah salah. Sama. Karena yang namanya menikah dan dalam hadis itu anak itu adalah penyambung keturunan, paham nggak? Iya. Perlu. Ya, jadi sangat perlu. Nah, terus kalau misalkan ketakutan mereka adalah tidak punya anak, gak mau punya anak karena mereka merasa segala overthinking seperti itu, maka itu udah salah, paham nggak? Itu udah salah. Ada yang tanya lagi? Iya sih. Berarti tapi kalau untuk menunda-nunda dulu mah gak apa-apa. Menunda dulu kalau misalkan belum siap karena ingin misalkan ada rencana 3 tahun kemudian setelah nikah. Kalau sengaja menunda, Sengaja menunda gimana? Ketika udah siap sebenarnya gitu. Iya, Maksudnya udah siap. dari segi enggak, kalau udah siapa pasti udah punya anak. Sengaja menunda ya, maksudnya udah Martin ntar deh 2 tahun lagi gitu. Ntar udah 2 tahun lagi, ntar deh 3 tahun lagi gitu. Nah, tergantung niat dalam hati. alasan menundanya apa? Menundanya. Kalau misalnya alasan menundanya karena memang dia gak mau punya anak, Iya. gak mau punya keturunan, maka itu yang salah, ya kan? Tapi kalau misalkan dia karena memikirkan suatu hal kayak tadi, memikirkan suatu hal yang kayaknya lebih baiknya nanti 4 tahun kemudian, nah, Baru bisa punya anak ntar punya baru anak, deh. itu tidak masalah. Berarti ya udah ada niatan punya anak cuman kayaknya ntar dulu deh gitu. Iya. Kalau itu masih Sekarang kalau kita berbicara soal ketakutan punya anak, masalah yang paling klasik gak mau punya anak apa coba? Kira-kira. Kalau saya sih kayaknya masalah apa ya? tapi Parenting, takut nggak jadi ayah yang tapi lu baik. mau punya anak. Ah. Mau, cuman khawatir di sayanya, di guanya gitu kayak Ya. bisa nggak tadi jadi ayah yang baik ya gitu. Kalau antum gimana? Kira-kira. Ketakutannya. Ketakutan karena kalau punya anak. Kalau sekarang ya mikirnya karena emang kalau sekarang masih mikirnya masih ekonomi sih ya karena belum kebayang gitu. Masa ketika nambah anak kan itu pengeluaran masih ini kan ya gitu. Ketika Ekspektasinya tadi adalah kayak ekonomi berarti. makanya tadi kayak nunda-nunda dulu tuh sekaligus bisa Mempersiapkan buat menikmati momen berdua dulu nih Iya. mumpung sebelum punya anak dan mempersiapkan juga untuk nanti ketika Ya, udah punya anak udah siap dari segi apapun gitu. Iya, terang. Ketika kita lihat di sosial media ya, ataupun dalam kehidupan kita, kalau punya saudara atau saudari kita, terkadang mereka yang menunda punya anak karena itu alasannya, pengen merasakan kemesraan bersama berdua. Iya. Karena kalau udah punya anak nanti terbagi, gitu Iya. kan, gitu. Tapi Itu kalau bener apa salah kayak gitu? kalau untuk itu gak masalah sebenarnya. Tapi Udah kalau nggak memutuskan, juga kan iya, kalau gak mau punya anak itu yang jadi masalah, Ntar dia mau pacaran dulu setelah nikah sampai 10 tahun kemudian. lamaan. Ya gimana? Misalnya kalau kayak gitu. Masih boleh dong berarti? Kalau konteksnya tadi Cuman paling keburu menopause. iya, tapi kan itu maksudnya Orang punya anaknya hilang. mereka memutuskan untuk menikah nggak mau punya anak karena belum menunda punya anak untuk mau pacaran dulu dalam jangka waktu yang lama banget. Kalau misalkan mengundurnya itu memang jangka waktu yang lama dan itu tidak ada niatan tidak mau punya anak ya kan emang Salah punya juga mundur. ya. Gak salah juga sih sebenarnya. Nah, gimana? Berarti boleh dong. Nggak punya anak. Kalau misalkan emang dia gak mau punya anak, Iya. dia kan gak punya anak, walaupun dia gak punya, gimana? Kalau dia gak mau punya anak dan memutuskan untuk bermesraan selama-lamanya itu yang salah, paham kan? Tapi kalau cuma menunda 10 tahun dan gak punya anak karena pengen bermesraan, cuma sekedar bermesraan kan, itu udah Mungkin karena masalah. nggak punya anaknya tergendala. Ntar udah Iya. 10 tahun lagi. Dari- 10 tahun lagi yuk. yang jadi masalah adalah kalau dia bisa Perpanjang. sampai bermesraan 10 tahun gak punya anak, artinya ada yang salah dalam niatnya. Kan nggak mungkin selama 10 tahun gak punya anak. Paham kan itu? Iya, mereka bermesraan tapi memutuskan mungkin ya udah gimana caranya biar nggak dapat anak, nggak sampai punya anak aja kayak gitu. Seperti itu. Jadi itu tergantung balik lagi ke niatnya dia sebenarnya kan. Iya. Menundanya antara benar-benar pengen menunda atau hanya sebatas alasan kepada manusia Iya, aja nih betul. untuk menghindar dari pertanyaan-pertanyaan lebaran. Ya, misalnya, betul. gitu. Kita punya anak, ntar kita mah masih menunda dulu aja. Ya sih, berarti sebenarnya dari hukum Islam itu nggak boleh ya nggak punya anak tuh. Maksudnya Iya, maksudnya ada nggak niatan memutuskan. untuk nggak mau punya anak tuh sama nggak sekali. boleh. Iya. Mas pengen nggak mau punya anak? Enggak, maksudnya kalau
saya pribadi gitu ya, tanpa mengesampingkan itulah ya tadi ya. Ketika ada orang yang memutuskan untuk nggak mau punya anak kecuali gitu, saya ya udah gitu. Masa kalau seperti masing-masing gitu, masa ya udah itu mah terserah itu. Tapi Mas nggak mau ngingetin, nggak mau saling mengingatkan. Semangat tuh mau punya anak nggak? Mau nggak? Ya udah. Itu udah ini. Iya. Kalau kita punya ada kasus seperti itu, kita punya kewajiban untuk mengingatkan ya gitu. Tuh, dia mau ngomong ngingetin. Cil juga gitu. Apalagi kalau Cil punya masalah ini ya. Maksudnya kalau masalah rezeki nih, kayak istilah banyak anak punya rezeki itu kan istilah para ulama dan juga ada hadisnya gitu kan. Apa? Banyak anak punya rezeki. Hadisnya anak lupa, cuman emang gitu. Jadi kalau setiap anak tuh kan udah ada rezeki yang Allah tentukan. Ya, jadi kayak gini, orang tuh berpikir terkadang kalau misalkan punya anak, artinya yang rezeki kita berkurang. Iya. Padahal kalau misalkan secara agama itu, artinya kalau kita hidup, kita punya rezeki dari Allah. Udah ada tertulis rezeki kita kan. Sampai nanti akhir hayat. Iya. Sudah ada. Ketika kita punya anak, artinya Ketika ruh ditiupkan Allah SWT ke dalam rahim, ya kan? situ 4 bulan dalam kandungan. Di situ sudah dititipkan sekalian sama rezekinya. Jadi udah ada rezeki lagi. Artinya rezeki yang kita punya dengan yang anak nambah lagi. Iya. Rezeki anak. Meskipun misalkan kayak gini, contohnya kalau misalkan kita punya keranjang apel sendiri. Saya punya keranjang kuning gimana? Saya punya keranjang basket. Biar ada aja. Biar ada aja. Saya selesaikan ini. Oke, saya punya keranjang apel. Misalkan keranjang apel 1, ya kan. Kita makan 1 apel, ya kan. Tapi ketika kita menikah, maka keranjang kita sama keranjang istri kita tambahin jadi 1. Tapi yang punya istri nggak ada apelnya. Yang gitu dong Mas. Ini sendiri. Yang punya jeruk ya? Ini lagi analogi nih. Patahin. Iya, maaf. Allahu Akbar. Ya. Si istri ternyata ada jeruk. Si istri ada jeruk. Dia nggak suka apel. Ya, jeruk aja ya. Oke, tanya jeruk lah. Oke kan, kita ikut. Ya. Satukan kan. Ya. Jadi nambah kan. Si apel ada jeruk. Istri bawa keranjang kan? jeruk, si anak juga nanti Ya, bakal betul. datang dengan keranjang Nanti yang baru. Ketika ini kan namanya udah ada keranjang. Keranjang itu artinya maksudnya udah ada ditetapkan sama Allah tapi belum turun ke kita. Oh iya. Masih ada di keranjang. Tinggal di check out ya. Iya, kan di check out. Iya. Gimana kita mau ikhtiar? Nah, jadi kita check itu out bagian kita check outnya, check out rezeki kita tadi ya. Ikhtiar tiba-tiba yang turun apel 1. Berarti saya masih di keranjang nih. Apa ya cekotnya ini? Iya Oke, itu. lanjut kan ikhtiar. Ya. Check out dulu tuh. Dapat 1 apel. Iya. Tapi 1 apel buat berdua. Oke. Kelihatan kayak sedikit kan? Iya, Padahal iya. jatah di keranjang makin gede. Banyak kan? Iya kan? Sama kayak anak. Ketika anak lahir ada 4 anak misalkan. keranjang Maka lagi setiap anak itu punya keranjang masing-masing. Berarti nggak salah dong kalau misalnya seorang muslim, keluarga muslim yang baru menikah, dia memutuskan kita pengen punya anak 17. Nggak salah, cuma kuat gak? Betul. Iya, itu kan berarti Iya. karena tadi kalau mindsetnya adalah kita kuat nih. Iya. Setiap anak pasti punya rezekinya. Kita pun mau bekerja. Ya gitu. Berarti boleh kan? Boleh. Boleh, tapi dalam agama juga, dalam Islam juga kita dilarang untuk ceroboh dan juga berlebihan. Oh. Seperti itu. Ya, nanti bab lain masuk. Nah, kalau 18 berlebihan nggak? 17 belum nih misalnya dia. 17 nih belum gimana? Misalnya dia ngerasa 17 kayaknya belum berlebihan deh. 7 aja udah berlebihan. 18. Main bola aja 11 anak sudah cukup. Oh, iya. Ini dia mau bikin tim futsal. Kebetulan. Iya. Oke. Ya, berarti untuk mendapatkan mindset tersebut nih sekarang pertanyaannya. Kita bisa dengan mudah di setiap pengajian pranikah mungkin akan mengajarkan hal-hal seperti itu. Tapi menanamkannya itu loh ke dalam sanubari kita ini gitu loh. Sanubari nih. Gitu. Ya. Menanamkannya ke dalam diri kita bahwa keyakinan tersebut itu benar-benar akan terjadi gitu loh. Itu karena kadang-kadang lagi-lagi manusia itu kan makhluk visual. Iya. Ya, ketika dia melihat dijanjikan bahwa setiap anak itu akan ada rezekinya, ya kan? Dengan sebuah realita kenyataan dengan kehidupannya dia nanti yang penuh struggle dan lain sebagainya, otomatis kan keraguan-raguan terhadap apa yang diyakinin sebelumnya itu kan akan berkurang gitu kan. Nah, untuk menjaga itu tuh supaya benar-benar mau udah nikah kayak mau udah apa, kita tuh nggak pernah punya pikiran bahwa menikah itu menakutkan, punya anak itu menyulitkan. Nah, itu gimana caranya? Ada 3 unsur dalam manusia biar mereka Sap yang pertama.
Kagetin. Belum nonton lagi. Belum nonton, mantan belum nonton. Belum nonton. Ini juga belum, FOMO doang. Lanjut. Oke, yang pertama. Oke. 3 unsur dalam manusia untuk memudahkan hidupnya. Iya. Ya kan? Baik itu ini secara umum ya. Secara buat pernikahan, buat pekerjaan, Iya. apapun. 3. Tiga. Pertama ilmu, Ilmu, iman, iman. amal. Ya ampun. Paham? Bagus ya. Ilmu, iman, amal. amal. 3. Nah, ilmu tentunya ini nanti akan berhubungan dengan mindset dia. Nanti kan mindset itu ada fixed mindset, ada growth mindset. Mindset. Keren ini. Fixed mindset itu dia stuck di situ. Iya. Nggak mau berkembang. Nggak mau berkembang. Close minded, Iya kan? Nah, kayak gitu. Kalau growth mindsetnya berkembang. open minded. Nah, Apa sih so di Inggris ngomongnya? Open minded kan bisa kita. Open minded. Berlebihan itu. jadi kalau misalnya orang yang growth mindsetnya bagus, dia Open punya Diam. Lanjut. Lanjut aja ini apa sih? mindset berkembang, Iya. maka dia berikhtiar, pasti berikhtiar. Iya, Dia yakin dengan ikhtiar dia pasti akan menghasilkan apapun dengan ikhtiar dia gitu kan. Nah, Ketika dia gagal mencoba lagi, Betul. dia gagal mencoba lagi. Nah, ketika mindset itu sudah terlatih dari awal, ya kan, dari dia muda, dari mulai dia sebelum menikah, maka ketika dia menikah, dia punya anak, dia dalam keadaan sepuruk apapun, Iya. bahkan dia akan tetap berikhtiar. Nah, gimana nih udah mentok banget, maka nanti peran yang kedua, unsur yang kedua, iman dia. Iman. Naga iman. Iman dua nanti. Kok bismillah nggak yakin gitu? Ada. Ya kan, Oke. udah mentok banget, gak ada jalan, maka nanti iman dia berperang. Dia tetap berikhtiar, iman dia berjalan, dia yakin kepada Allah. Dalam bentuk rasa percaya yang Betul. kuat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang saya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalannya. Iya. Wadduha dalam surat Ad-Duha. Wadduha demi waktu duha. Waktu duha kan waktu yang sangat ini. Bener bisa loh wadduha. Iya, wadduha sama. Bagus. Kira sama. Nunjuk. Itu wadduha, itu kira sabah. Mau jelasin kira Nggak sabah? usah. Ini aja. Wadduha, demi waktu masa duha. Iya. Waktu duha itu kan waktu yang paling enak, ya kan? Pagi di waktu duha itu cahaya matahari masih Hangat. dilihat, masih bisa dilihat, masih enak buat olahraga. Silau ya. juga sih tetap. Iya, tapi enak kan? Iya, Suasananya. Sehat. Nah, wadduha di situ ditafsirkan maksudnya di waktu masa-masa kita masih senang dalam kehidupan. Terus selanjutnya walaili idza saja, dan ketika malam yang sangat pekat. Malam sangat pekat tuh kalau udah malam nggak ada cahaya apapun, nggak ada bintang, nggak ada bulan, pekat. Kalau udah Dan demi malam malam yang begitu pekat. begitu pekat. Nah, malam pekat di situ maksudnya apa? Masalah yang Dalam hidup kehidupan kita. yang tidak ada solusi sekalipun. Iya. Nah, ketika Allah udah bersumpah demikian, artinya ada sesuatu yang ingin Allah berikan. Oke. Wadduha Walaili idza saja. Nah, ayat selanjutnya mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi Allah. Maka demi waktu duha, demi waktu malam yang pekat, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kata Allah. Janjinya Allah sudah seperti Janjinya itu. Allah seperti itu. Tapi pada implementasinya kita sebagai manusia merasa ketika kita sudah terpuruk, Ya. terpuruk-terpuruknya, itu yang kita omelin malah Allah ini nggak adil. Nah, Betul. Ya, makanya tiga unsur ini yang terakhir nanti amal dia kalau mau ditolongin, amal dia apa? Sudah sejauh mana kita beramal? Iya. Masa kita sudah sejauh ini dalam melaksanakan ikhtiar dan sebagainya macam tidak diiringi dengan amalan solehnya. Iya, betul seperti itu. Gitu. Mungkin dia udah berusaha untuk keluarganya nih. Iya. Sebagai kepala rumah tangga atau sebagai istri untuk menghidupi rumah tangganya mereka. Iya. Tapi tidak diiringi dengan sholat di situ. Maka yang terjadi adalah kehidupan. Menggabu-gabu ya. Maka ini. Oh iya. Iya. Berarti di situ nanti mungkin ada rezekinya seret, kurang berkah dan lain sebagainya. Jadi apabila kita lanjut Mas. Ya, artinya kalau misalkan kita yang pernikahan kita emang harus benar dan kondisi pernikahan kita mau stabil, karena sebenarnya nggak mungkin nggak ada masalah. Betul, pasti. Tapi kalau mau stabil maka tiga unsur ini yang harus ada. Dahulukan dulu ilmu, Iya, makanya ilmu. menikah itu perlu ilmu. Betul. Ya. Iman. Iman, Nah, iman kita harus kuat kepada Allah, kita yakin kepada Allah dan agar juga, pernikahan ini nggak goyang. ya, dan juga amal di mana kita bisa mempersembahkan amal kita di hadapan Allah sehingga Allah mau memperhatikan kita. Itu baru yang namanya culture. Oh,
The best nih, the best. The best nih, udah bagus sih itu. Sebenarnya best banget. Udah bagus sih itu ya, udah bagus ya itu ya. Banget ini. Buat jadi closing pas itu. Bener banget ya. Oke deh kalau gitu memang udah mau closing juga ya. Udah habis juga waktunya gitu kan, udah habis juga. Kira-kira ini pertanyaan terakhir buat kita semua. Buat kita semua. Kapan sih kita mau nikah? Target. Untuk target personal aja ya. Mimpi-mimpi kita aja. Kan boleh dong manusia bermimpi dong. Iya. Antum dulu. Jadi anak. Target anak adalah besok kalau Kan besok. belum Ada undangan. besok ataupun kapanpun itu selagi anak siap, ayo. Oh berarti bisa kapan aja berarti. Bisa kapan aja. Oke. Harusnya terakhir ditanya ini. Udah bagus dia ya. Iya. Gue jadi Aduh. Ayo, Coba gimana? 2 tahun lagi kan jelek. Jelek. Terakhir tuh pertanyaan. Iya salah ya, harusnya dia dulu ya. salah kan? Bagus itu sih ya, berarti Udah terwakilkan gue. kapanpun ketika kamu siap, segerakan laksanakan. Segerakanlah menikah. Dan buat orang tua mungkin ini jadi edukasi juga ya. Betul. Ketika seorang anaknya meminta untuk saya siap menikah, Betul. maka jangan dipersulit untuk menuju pernikahan tersebut. Betul. Iya, betul. Tolong gitu ya para orang tua. Ngomong ke siapa itu? Kok para orang tua di luar sana Iya, yang betul. menyulitkan anaknya untuk menikah. Betul. Ketika anak sudah menikah berarti di situ dia Ada kesiapan. ada kesiapan. Maka Ada sebagai orang kecocokan. tua harus membukakan jalan selebar-lebarnya dan semudah-mudahnya, jangan dipersulit. Gitu. Terlalu semangat ini terus. Itu baru culture. Itu baru culture di situ. Itu orang tua yang culture tuh kayak gitu, ya. Seperti itu ya, betul ya, Ustaz ya? Ya harus disegerakan orang tua juga. Harus disegerakan. Harus disegerakan sesegera mungkin. Katanya anaknya nggak mau berzina. Nah, tapi membiarkan dia jalan sama laki-laki yang bukan mahramnya. Gitu kan? Itu nggak nyampe di situ sebagai orang tua gitu. Di sini gitu. Oke, buat netizen kira-kira pandangan kalian tentang pernikahan itu seperti apa? Silakan kita diskusi di kolom komentar. Sehat seperti biasa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam akhirul qalam Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.